tema yang sebetulnya masih menarik buat saya yang saya usung, yaitu adalah terkait dengan tanda kutip nih, COVID-19 ini sebetulnya apakah dia ujian, ya ujian Tuhan untuk manusia atau memang buatan manusia. Jadi ini bagi saya satu hal yang mungkin perlu untuk dijelaskan sekali lagi, walaupun mungkin teman-teman sering mendengar saya dan mungkin agak bosan, tapi kalau bisa bear with me ya. Oke. Nah, sebelum kita bertanya terkait dengan ujian Tuhan atau buatan manusia, ini juga terbetik satu pertanyaan yang besar yang mungkin sedang ada di media massa. Ini tuh sebetulnya manusia yang membuat virus ini atau memang alam atau memang Tuhan yang menciptakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi virusnya itu sendiri, coba mungkin di sini akan belajar biologi molekuler sedikit terkait dengan bagaimana sih awal ceritanya, ya, sehingga kok disebutnya COVID-19 atau namanya SARS-CoV-2 gitu. Jadi kalau kita balik di akhir Desember, ya, itu banyak sekali penduduk di Wuhan itu kan datang dengan sakit yang cukup parah, ya, terutama sesak nafas. Nah, dari sesak nafas itu kira-kira apa sih penyebabnya, gitu kan? Nah, dari situ para ilmuwan di Cina itu berusaha melihat dari spesimen yang ada dari paru mereka itu, mereka masukkan cairan, lalu mereka sedot kembali, lalu dari cairan yang terkumpul dari jaringan paru itu mereka berusaha melihat ada apa di situ. Nah, ternyata mereka bisa men-sequence materi genetik, semua materi genetik yang sama. Jadi tidak cuma virus, bakteri pun mereka bisa berusaha tangkap. Gitu. Tapi yang menariknya, ini bukan bicara satu atau dua pasien. Mereka mengumpulkan hampir sekitar 40 pasien. Ya, gejala klinisnya sama. Dan apa yang mereka temukan, ya, dari hampir seluruh 40 pasien itu, sekitar 90% di antara mereka membawa materi genetik yang sama. Ya, materi genetik yang sama, yaitu apa? Materi genetik dari virus corona. Ya. Nah, tapi si corona ini sekuennya itu berbeda dari yang diketahui sebelumnya. Karena ingat, di tahun 2002-2003 itu pecah yang namanya SARS. Ya, SARS itu disebabkan oleh coronavirus juga, ya. Tapi perbedaannya cukup besar. Perbedaannya sekitar mungkin 80%. Jadi 20% itu beda banget. Gitu. Nah, yang menarik adalah justru yang hampir sama itu berapa persen? 96%. 96%, ya. Dengan yang sekuen genetik yang baru ini. Dengan apa? Ternyata 96% identik dengan coronavirus yang biasanya hidup di kelelawar RATG13. Jadi itu coronavirus yang diambil dari satu spesimen kelelawar, dikasih nama RTG13. Dan itu sekitar 96%. Jadi sebetulnya memang kalau kita lihat susunan genetik antara SARS dengan SARS-CoV-2, dua virus ini memang jauh. Ya. Tetapi yang menarik, yang baru ini lebih mendekati yang kelelawar tadi itu. Oke? Nah, perbedaannya berapa? 4%. Mungkin saya perlu melihat juga ada satu konteks juga yang menarik antara manusia dengan cimpanse. Ya. Berapa persen sih identitas ininya genetiknya? Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat manusia dengan cimpanse, kalau kita urutkan ya genomnya itu, dia identiknya 99%. Cuma beda 1%. Dan itu sudah membuat spesies yang berbeda. Nah, jangan lupa ya, 1% itu bisa membuat spesies yang berbeda. Nah, kalau sekarang kembali lagi antara virus yang baru ini dengan SARS yang sebelum itu jauh. Nah, tapi yang menarik, kalau dibandingkan dengan virus yang lain yang ditemukan di kelelawar itu hampir 96%. Ingat ya, ini penting angka ini. Tapi memang kadang-kadang kesamaan itu bisa nggak selalu orangnya sama kok. Contohnya sebegini, manusia itu punya berapa gen sih? Gen kita ada sekitar 20-30 ribu gen. Sekarang kita lihat yang namanya Caenorhabditis elegans, C. elegans, sejenis cacing. Mau tahu nggak?
Gennya ada berapa? 20.000. Nah, jadi antara kita sama cacing itu jumlah gennya ya, itu nggak jauh beda. Memang jumlah genom mereka kecil ya. Kalau kita 3 miliar ya. Tapi kalau cacing nggak sebanyak kita. Virus berapa? Virus cuma 30.000. Oke, nah sekarang kita melihat dulu konteksnya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah panjang gen yang namanya SARS-CoV-2. Oke, nah ini SARS-CoV-2. Oke, nah kalau kita bisa dengan SARS yang sebelumnya itu cukup jauh perbedaannya. Oke, tapi yang mendekati sebetulnya adalah yang dari kelawar kan, dari 13. Oke, kalau saya 13, jadi angkanya saya bisa tahu. Tapi itu oke. Tapi poin saya adalah begini. Walaupun dia ini dengan kelawar sekitar 96%, berarti bedanya berapa? 4%. Oke? Nah, yang menarik adalah di sini. Di sini itu ada gen. Ya, kalau sepanjang ini kan panjang nih gen virusnya. Kita penting kalau lihat dari anatomis virus. Nah, anatomis virus yang kayak dalam kotak ini, bisa kelihatannya kotak ini. Ini namanya adalah gen spike. Oke, gen spike. Yang unik ternyata adalah gen spike ini, ya kalau kita urutkan antara yang SARS-CoV-2 dengan yang dari kelelawar, itu ternyata tidak banyak miripnya. Kalau kita susunkan, justru yang menarik ketika gen spike-nya ini dicek kesamaannya dengan gen coronavirus dari apa? Dari temui. Justru bukan dari kelelawar. Oke? Nah, tapi yang uniknya juga, yang kita bisa pelajari juga, ternyata di bagian gen spike tadi itu, ya, gen spike itu dengan SARS yang sebelumnya itu ada perbedaan juga di banyak titik, ada sekitar 6 titik. Oke? Tapi amazingnya, walaupun berbeda di 6 titik tadi itu, masih bisa mengikat reseptor pada manusia, namanya AC2. Mungkin teman-teman sudah paham ya, AC2 itu adalah protein yang ada di seluruh sel manusia, ya, namanya gen AC2. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ya, gen AC2 ini menjadi menarik karena apa? Ketika kita lihat pada gen SARS-CoV-2, ternyata yang berbeda dengan yang SARS, dia ikatannya justru makin hebat. Nah, apa sih poin saya selama ini? Sejauh ini apa yang saya mau bicarakan? Saya bicarakan begini. Kalau ini buatan manusia, kenapa dia harus mengotak-atik daerah gen spike ini dan merubahnya sampai sekitar 6 mutasi? Karena kalau saya membuat senjata biologis, mestinya saya justru mempertahankan sequence dari SARS ini yang sebelumnya, ya, saya pertahankan. Lalu saya akan utak-utik gen yang lain supaya dia bisa melakukan hal yang lain. Oke? Tapi kenyataannya tidak. Justru yang SARS-CoV-2 itu ada perbedaan yang cukup banyak, ya, terutama di gen apa? Spike tadi. Ya, itu satu hal yang menunjukkan bahwa apakah ini dibuat manusia? Kalaupun ini ada buatnya manusia, pasti tanpa logika. Dan biasanya manusia tidak begitu cara berpikir. Manusia itu, misalnya begini, kalau kita ada rekombinan insulin misalnya, kita berinsulin ya. Kita tahu sekuen dari protein insulin. Nah, kalau ini sudah bagus, ngapain kita utak-atik lagi? Nah, tapi kalau kita mau utak-atik lagi, harus ada logikanya. Kenapa di daerah ini harus kita rubah, kenapa di daerah ini? Di sini ada sekitar 6 titik. Tapi ingat, saya baru bicara 6. Tadi perbedaannya berapa? 96% dengan yang kelelawar ya. Perbedaannya kan berarti sekitar 4%. Sekarang kita lihat 4% kali 30.000 bahasa. Kita bicara berapa? Kita bicara 1.200 perbedaan. Ingat, 1.200 perbedaan. Semua itu random. Di 1.200 titik. Jadi kalau ada orang mau merancang SARS-CoV-2 dari scratch, ya, kenapa dia harus memilih titik-titik 1.200 itu yang totally random, but yet at the same time, saat yang bersamaan, dia masih mengikat reseptor AC2. Oke?
Itu dari satu hal. Oke. Nah, sekarang kembali ke cerita yang Wuhan tadi itu. Jadi gen dari genom dari SARS-CoV-2 ini, dari apa namanya yang sepanjang tadi itu, dia masih bisa mengenali manusia. Nah, lalu ada yang bertanya, mungkin teman-teman juga sudah tahu nih di media sosial, dan namanya Andrew Kaufman. Ya, Pak Andrew Kaufman pendidikannya memang dia dokter. Ya, dia pernah ambil sekolah di MIT, di Duke, dan Medical School in South Carolina. Good schools, ya. Saya nggak diskon itu. Dan dia juga seorang dokter psikiatris, ya, dia ahli kejiwaan. Dan dia kayaknya punya background biologi molekuler juga. Jadi dia mengatakan begini, dia mengkritik, kenapa cara kita mendiagnosa itu hanya mengambil sampel dari dari manusia, lalu kita berusaha sekuen gennya, gitu kan, dan kita asumsikan gen yang ada di situ adalah penyebab atau milik suatu virus, dan virus itu akan menginfeksi manusia. Dia mengatakan satu hal yang mungkin ada benarnya dalam kutip ya, yaitu apa? Ingat postulat Koch. Nah, ini buat teman-teman yang belajar biologi, ini harus paham nih postulasinya Pak Koch. Kalau yang menemukan Utomo jadi postulasi Utomo ya, tapi karena saya belum lahir dan saya juga mungkin nggak sepandai Pak Koch ya, makanya disebutnya postulasi Koch. Dan ini memang menjadi pertanyaan besar. Apa sih penyebab penyakit COVID-19 ini? Oke, nih. Satu hal saya sudah menyingkirkan, tidak mungkin buat manusia karena nggak ada logikanya di situ ya. Membuat satu perbedaan 1.200 titik yang entirely random, but yet it can masih bisa menginfeksi manusia. Nah, berarti masalahnya gimana? Masalahnya sekarang, oke, secara formal, bagaimana kita membuktikan bahwa ketika ada sekuen tadi ditemukan dari pasien, dia itu adalah penyebab, atau hanya dia itu sebagai bystander aja, dia cuma duduk aja di situ, penyebabnya di sampingnya, the real devil ada di sampingnya, bukan dia, gitu kan? Nah, gimana cara membuktikannya? Pak Andrew Kaufman menunjuk satu hal. Dia mengingatkan kita kepada postulasi Koch. Apa itu postulasi Koch? Jadi teman-teman pasti ingat TBC. TBC itu disebabkan oleh apa? Mycobacterium tuberculosis. Oke. Kita sekarang tahu penyebab TBC adalah Mycobacterium tuberculosis, dan itu gara-garanya Pak Koch. Ya. Tapi Pak Koch punya aturan. Kalau nanti ada penyakit baru dan kita ingin tahu penyebabnya apa, dia punya ada beberapa aturan yang Pak Koch katakan. Pertama, kita harus lihat asosiasinya dulu kuat atau tidak. Jadi misalnya, biasanya orang yang punya bakteri seperti ini biasanya sakit, biasanya sakit. Tapi kita nggak tahu persis apakah betul bakteri ini atau bakteri yang lain. Oke. Nah. Lalu kita ingin lihat juga, kalau misalnya kita yakin itu adalah bakteri, ya, kalau kita itu yakin adalah bakteri, kita harus berusaha bisa tidak bakterinya dikultur, diisolasi, dikultur, lalu nanti bisa nggak itu dicek. Ceknya gimana? Setelah diisolasi, dipurifikasi, dipindah ke organisme yang lain, lalu diinfeksikan, lalu suaranya kurang jelas ya? Putus ya? Oke. Coba sebentar saya ulang lagi ya. Sorry. Ada masalah ya. Oke, sebentar.
Oke, kita ulang lagi. Oke. Nah, saya mau ulang lagi ya terkait dengan postulat Koch. Oke. Jadi, apa yang postulat Koch katakan? Pak Koch mengatakan, coba tadi harus dipurifikasi dulu, ya kan? Penyebabnya, dugaan penyebabnya, lalu dipindah ke orang yang sehat atau ke binatang yang sehat. Oke. Lalu bertanya, setelah dipindah ke orang atau binatang yang sehat, punya ciri-ciri penyakit yang sama atau tidak? Nah, itu namanya postulasi Koch. Makanya postulasi ini cukup berat. Ya, kalau kita mau strict, makanya, nah ini menarik nih, gurunya guru saya, jadi pembimbing S3 saya. Jadi pembimbing saya itu namanya Profesor Ben Wali. Profesornya dia, namanya Peter Busberg. Dia virologist di University of California, Berkeley. Orang top notch, virologist. Dia mengatakan sesuatu yang akhirnya jadi anti mainstream. Dia mengatakan HIV bukan penyebab AIDS. Dia mengatakan AIDS itu bukan karena HIV, AIDS itu karena orang kurang nutrisi. Nah, maka dari itu, kalimat Pak Peter Busberg membuat dia dikucilkan juga emang dari komunitas scientist. Tapi emang sains begitu sih, kalau dia udah percaya dengan keyakinannya, kalau dia yakin dia akan sampaikan, dia nggak peduli gitu kan. Nah itu emang keunikan saintis seperti itu. Kadang-kadang bisa keras kepala juga, ya. Kayak saya ini kadang-kadang seperti itu. Nah, yang menarik tadi, jadi apakah SARS-CoV-2 sudah memenuhi postulat Koch? Sudah memenuhi belum? Karena Pak Andrew Kaufman dia tidak yakin apakah betul susunan genetik yang ditemukan, yang sebenarnya standar diagnostik seluruh dunia, ya, seluruh dunia, itu betul-betul adalah identitas milik penyakit yang dikhawatirkan atau COVID-19. Nah, di sini pentingnya kita harus melihat banyak sekali jurnal. Saya kurang tahu seberapa banyak nih Pak Andrew Kaufman baca jurnal. Kemarin baru saja, ya sekitar 9 April ada publikasi di Nature. Dan ini amazing. Amazingnya apa? Karena kalau kita bicara untuk pemurnian virus itu sudah dilakukan. Ya. Tim dari Cina itu sudah menapis. Jadi dari cairan paru pasien, mereka telah tapis, ketemu virus partikelnya, dan mereka foto. Itu ada di New England Journal of Medicine. Ya, di foto bentuknya apa? Seperti itu. Ya, ada coronanya dengan elektron mikroskop. Tapi sekali lagi memang ketika mereka temukan foto itu di jaringan atau di sediaan pasien, itu belum mengatakan dia adalah penyebabnya. Karena bisa aja dia kebetulan di situ. Itu very kebetulan, ya kan? Tetapi memang secara prinsip kalau kita mau memenuhi postulat Koch, apa yang kita lakukan? Sediaan virus partikel yang masih murni ini harus diapakan? Dipindah ke orang yang sehat. Atau mungkin ke binatang yang lain. Kalau kita tanya, setelah mereka menghirup itu, mereka terkena sesak nafas tidak, gejala yang sama tidak itu. Itu kalau kita mau jadi saintis yang radikal, yaitu yang harus kita lakukan. Ya, kita lakukan. Jadi ini memang tidak mudah untuk melakukan itu. Ya. Tapi paper yang dari Nature itu, ya, dia melakukan satu hal yang menarik. Kita tahu bahwa virus itu, ya, virusnya itu headset, bantu nggak ya? Oh, headset saya mana tadi ya? Oke, coba sebentar. Headset, oke. Kemarin benar lancar sih. Oke. Jadi yang pertanyaannya tadi adalah ketika itu dipindah bisa apa tidak? Nah, masalahnya sekarang saya tidak menemukan nih, dan saya yakin tidak ada yang mau mencoba mendapatkan virus partikel itu secara live. Ya, makanya pada pakai APD semua kan, walaupun memang belum terbukti, ya, sekitar 2 bulan pertama. Tapi alhamdulillah sudah terbukti. Caranya membuktikannya bagaimana?
mereka menggunakan mencit yang sudah Yang sudah di engineer, direkayasa sehingga memiliki gen AC2-nya manusia. Jadi punya AC2, tetapi AC2-nya beda karena kita akan beda. Mereka rekayasa mencit sehingga mencit memiliki AC2 seperti manusia. Nah, setelah mereka punya itu, apa yang terjadi? Nah, mereka lalu menggunakan dua macam mencit. Mencit yang pertama tidak punya AC2 manusia, jadi AC-nya sendiri. Yang ini AC2 manusia. Sama-sama dipaparkan virus SARS-CoV-2. Apa hasilnya? Hasilnya adalah menarik. Ternyata mencit yang nggak punya AC2 manusia, ya biasa aja. Nggak ada masalah. Karena AC2-nya mencit beda. Tapi ingat, AC2 manusia yang dipindah ke mencit satunya yang ini, dia punya fenotip yang sama seperti manusia. Jadi ketika parunya dibuka, itu banyak sekali lendir. Dan mencitnya kayak susah nafas. Dia merunduk seperti gini. Mungkin yang tahu mencit susah nafas, kira-kira seperti itu. Just like ini. Ini sekarang menguatkan bahwa ya, SARS-CoV-2 partikel dan genetiknya itu memang membuktikan terjadi pada organisme ini, mencit dan manusia itu kan satu kelas, satu mama. Nah, tapi kalau masih mau ngotot juga, ya berarti cuma satu caranya. Gimana caranya? Ya mau nggak mau harus apa? Harus ambil manusia. Nah, tapi kan buktinya nggak cuma itu, ya. Kita punya bukti epidemiologi yang lain, ya, dan dikerjakan bukan cuma satu lab. Ya. Artinya apa? Ada asosiasi yang sangat kuat bahwa antara orang yang punya virus ini, ya, mayoritas ada gejalanya. Memang gejalanya macam-macam, ada yang ringan, ada yang berat, ya. Dan kita juga tahu tidak semuanya punya komorbid yang meninggal, ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan? Maka apa yang dikhawatirkan oleh sebagian orang seperti Dr. Siva, dia juga dari MIT, gitu kan, Dr. Andrew Kaufman, dia juga orang pintar, gitu kan, dia meragukan bahwa ini adalah tidak cukup nih dari sekuennya saja itu bisa menimbulkan penyakit, ya tidak ada bukti yang kuat, ya harus partikelnya. Ya secara prinsipal kalau kita mau isolasi partikelnya dulu akan sangat susah. Dan kenyataannya kita sudah bisa lihat di biologi banyak sekali orang yang sudah terkena gejalanya, ya, ketika mereka positif, gitu. Dan memang agak lama, sekitar 2 minggu. Dan kita juga tahu asosiasinya apa? Betapa banyak sekali rumah sakit yang itu penuh, gitu. Artinya apa? Artinya mereka juga tentu nggak mungkin secara kebetulan juga, gitu ya. Jadi sekarang mestinya tidak ada masalah. Sekuennya bukan buatan manusia yang pertama, ya, bukan buatan manusia. Tapi juga apa? Yang kedua, kita cukup mengenali sekuen itu sebagai surrogate marker. Ya. Surrogate itu apa? Jadi penanda yang bisa mewakili partikel penyakit. Ya, oke. Nah, jadi dari sini kita minimal sudah mengcover, ya, sudah topiknya ini ujian dari Tuhan atau ini buatan manusia. Minimal untuk yang buatan manusia, saya sudah simpulkan bahwa gen ini memang unik, ya, pada virus, ya. Yang kedua, postulasi Koch sudah terbukti di paper Nature, ya. Nanti kalau misalnya ini saya bisa berikan PM ini kalau mau, gitu kan. Nah, terus yang ketiga, kita bisa mendiagnosa cukup dengan genetiknya saja, misalnya dengan RT-PCR. Oke, ya. Nah, mungkin kalau kita bicara yang kedua, kita bisa lihat ini ujian Tuhan atau gimana. Ya. Nah, mungkin teman-teman pernah ingat bahwa konsep kita, ya, konsep saya minimal, bahwa memang Allah atau Tuhan itu seluruh ciptaannya itu dengan
dengan qadar. Ada qadarnya sangat spesifik. Nah, qadar yang sangat spesifik ini ya kita bisa pelajari. Ya seperti tadi sekuennya ya, terus nanti dari sisi apa namanya gejala klinisnya gitu. Nah, ujiannya di mana? Ujian kepada kita. Setelah kita pelajari apa yang kita lakukan. Ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan upaya untuk melakukan tadi tes, gitu kan, dan kita berusaha membatasi orang supaya jangan terlalu banyak berkerumun, gitu. Itulah ujian kita. Ya. Karena apa? Karena sebetulnya manusia punya pilihan kan. Kita mau tetap berkerumun atau tidak. Gitu. Kita ingin menularkan penyakit atau tidak. Jadi makanya dalam konteks ini memang tidak boleh kita langsung mengatakan yaitu adalah Tuhan tidak adil misalnya. Tidak, Tuhan sudah memberikan clue kepada kita, ya, bahwa kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Memang unik pada manusia, ya. Manusia itu dia mampu memahami qadar, memahami karakteristik semua ciptaan Tuhan, ya. Dan dia juga memahami keterbatasan dia. Yang manusia membuat misalnya begini, paru, ya. Paru itu kita perlu udara yang tepat, ya, tekanan udara yang pas. Kalau misalnya tekanan udara yang terlalu tipis, ya kita bisa mati. Tapi kalau tekanan udara terlalu tinggi, kita juga nggak bisa bernafas. Ya. Dan harus dalam bentuk udara, bukan air. Nah, kalau kita lihat di hewan-hewan yang lain, ya manusia itu kan dan hewan itu kan beda tipis sebetulnya. Ya. Manusia dan hewan itu tidak banyak perbedaannya. Cuma yang jadi menarik adalah yang namanya burung itu tidak pernah kita melihat dia menyelam ke laut dalam. Yang namanya monyet yang paling dekat dengan kita, cimpanze, dia tidak pernah melakukan inovasi. Disitulah bedanya yang menarik. Karena manusia ketika mereka mengetahui qadar, dia tidak menyerah dengan qadar itu. Nah, disitulah Allah, Tuhan, akan mempertanyakan pilihan-pilihan perbuatan ketika kita melakukan yang berbeda dari yang lainnya. Karena cuma manusia yang bisa. Kambing nggak bisa. Kambing tahunya yaitu hidup itu dan bergaul dengan sesamanya. Tapi kalau manusia, dia bisa melakukan jauh lebih dari itu. Nah, karena mereka mampu melakukan itu, disitulah manusia itu akan diuji, dimintakan pertanggungjawaban nanti akhirat. Jadi manusia membuat tabung oksigen sehingga dia bisa masuk ke dalam laut yang dalam. Ya. Kalau misalnya sampai 2 km, ya dia menggunakan kapal selam khusus misalnya, gitu kan? Nah, atau kalau misalnya ke luar angkasa, dia menggunakan teknik yang lain, sehingga dia bisa keluar dari batasannya. Tapi sekali lagi ada batas yang tidak bisa dia bisa lakukan, yaitu apa? Dengan paru. Paru ini, ya, tetap harus butuh udara, bukan air. Itulah qadar yang ultimate buat manusia. Nah, tapi bagaimana caranya udara bisa masuk ke situ? Nah, di situ ada apa namanya? Ada pikiran yang Allah akan uji. Kamu dulu ya dengan kemampuan bisa melakukan itu, bisa menyelam ke laut dalam, bisa naik ke angkasa. Apakah itu membuatmu menjadi semakin baik kepada yang lain? Apakah upaya itu membuat kehidupan menjadi makin sejahtera? Atau justru menyengsarakan dengan kemampuan membunuh misalnya ya 100.000 orang sekaligus dengan cara yang sangat efektif dengan kemampuan kami kepada Allah, yaitu apa? Membuat bom nuklir. Nah, atau kemampuan yang sama untuk membuat listrik jutaan watt. Nah, di situ ketika kita mengetahui qadar dari partikel ya, proton, elektron, neutron, gitu, ketika fisi apa yang terjadi, ketika fusi apa yang terjadi, itu kita bisa pelajari. Tetapi pilihan perbuatan setelah mengetahui qadar itu Allah akan tanya di akhirat. Nah, maka dari sini para ilmuwan, terutama saya, karena saya beragama Islam dan saya meyakini betul bahwa nanti di akhirat pasti ditanyakan pertanggungjawabannya. Disitulah ujian Tuhan. Bagi mereka yang telah syahid, yang telah meninggal karena COVID-19, mereka mungkin tidak akan ditanya, kenapa meninggal karena COVID-19. Tetapi pertanyaannya bagi mereka yang masih hidup. Ketika mereka itu hidup, apa yang mereka lakukan untuk
melakukan apa namanya pengendalian wabah ini, gitu ya. Oke, kayaknya memang ada masalah teknis, ya. Teknisnya apa nih? Teknisnya suaranya nggak dengar jelas. Oke, saya juga kurang tahu settingannya ini. Coba mungkin teman-teman yang ada di Facebook juga bisa melihat saya live ya, dan juga mungkin di YouTube channel. It's my first time. I'm sorry. Okay, it's just there, you know. Kemarin kayaknya oke gitu, tapi sekarang kayaknya nggak oke. Saya nggak tahu. Kalau dari barnya sih 4 bar sih, tapi nggak tahu apa namanya ini. Mungkin saya masih harus belajar lagi tekniknya ya, apakah menggunakan mic atau apa gitu ya. Nah, tapi anyway, coba kalau misalnya saya ada waktu, nanti saya akan jelasin lagi. Kita bisa diskusi mungkin di Facebook ya, atau mungkin di Instagram terkait apa yang saya ini. Silakan tanyakan aja ya. Nanti apa namanya, gimana caranya ya? Nanti akan saya coba ini deh dibuatkan semacam rangkuman atau bagaimana gitu ya. Oke. Apa ini? Ada yang Farid masih di situ kan? Coba, Farid masih di situ nggak? Oke. Saya nggak tahu, masih ada Farid nggak di situ ya? Oke, kayaknya Farid masih connecting juga di sini. Oke. Emang ini agak tricky, saya juga kurang tahu kenapa dengan Instagramnya selalu jadi masalah deh. Dari sini. Oh, oke. Ya, Farid. Iya bang, putus-putus bener ya. Ini connectingnya, wah luar biasa ini. Rit, tahu lagi. Gimana Rit? Ada yang mau di ini komentar? Ini saya nyambung sedikit lebih ke teknis. Ya ini Pak Farid kayaknya nanti mau bertanya, tapi nggak tahu. Ini agak aneh juga. By the way, saya menggunakan XL ya, dan itu katanya sih 4 bar, jadi harusnya oke. Dan biasanya sih udah LTE lagi, gitu ya. Oh oke, mau di chat, oke deh. Ya. Oke, iya kurang stabil di sini ya. Oke, ya silakan Rit, ada yang mau di ini. Ya, koneksi kurang stabil. Oke, baik. Kalau gitu mungkin karena ini juga mungkin masih belajar juga ya buat saya. Nanti coba kita akan carikan media yang lebih tepat, gitu ya. Mohon maaf teman-teman, ya kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan atau suaranya kurang bagus, ya nanti ini kita bisa perbaiki di lain kesempatan. Oke, baik. Terima kasih. Coba ini saya bisa ini dulu nggak ya? Oh sebentar. Let me see something dulu. Oke. Terkait dengan ini. Sebentar. Sebelum kita pisah sebentar dulu. Cuma do something very good dulu. Ini Steam udah kelihatan belum ya? Oh oke, ya sudah. Oke. Pertanyaan Farid gimana Rit? Oh sorry, mungkin ada pertanyaan.
terkait dengan pertanyaan Farid, Eijkman sudah melaporkan teknis ya COVID ya. Pertanyaannya apa nih? Betul, Eijkman sudah menemukan itu. Ada sekitar 9. Pertanyaannya adalah, silakan Rik, kalau mau ditanyakan. Oke, jadi emang Eijkman sudah menemukan ya, sudah mengisolasi telah mensekuen genomnya. Jadi juga membuktikan banyak sekali laboratorium ya yang sudah mensekuen virus ini. Jadi ini sekali lagi diingatkan ya, antara SARS dengan yang terdekat yaitu coronavirus pada kelelawar RT13 ya, itu sekitar 4% perbedaannya. Itu sekitar 1.200 nukleotida. Oke? Nah, tapi kalau kita kumpulkan semua SARS-CoV-2 itu identitasnya 99,99%. Jadi tinggi sekali ya. Jadi makanya sebetulnya itu bukan suatu masalah yang besar gitu ya. Nah, terkait dengan deteksinya tidak perlu khawatir karena 99,99% itu masih identik. Jadi tidak akan mengganggu ya secara signifikan cara kita mendiagnosa. Jadi diagnosanya aman ya, jangan khawatirin. Oke? Baik. Oke, thank you teman-teman. Ini kayaknya saya sudah masih bisa live nggak ya? Oke, jadi mungkin sebelum saya saya tutup. Jadi intinya adalah tadi apakah itu buatan manusia? Tidak, ya. Bagaimana buktinya? Dari genomnya kita sudah bisa melihat, gitu ya. Karena perbedaannya terlalu random dan nggak ada logika, ya. Tetapi variasi tadi ternyata sudah ada di spesies yang lain. Jadi ada di coronavirus yang pangolin dan ada di coronavirus kelelawar yang lain. Jadi artinya apa? Artinya memang alam itu melakukan silaturahmi. Jadi antar virus ya, mereka bersilaturahmi. Tapi memang ada misteri, sebetulnya ada tidak binatang yang mempertemukan variasi-variasi tadi itu dan binatang tersebut yang connect ke manusia. Nah, hingga sekarang kita masih belum tahu binatang itu apa gitu ya. Ada kemungkinan terenggiling, tapi antara terenggiling dengan SARS-CoV-2 juga tidak sama persis. Jadi persisnya itu di tempat-tempat tertentu saja, ya, di tempat-tempat tertentu. Jadi sama kayak ada semacam kayak cross ya, cross hybrid lah gitu istilahnya. Dan itu kalau dilakukan oleh manusia, let's put it this way, we are not that fancy gitu ya, kita nggak terlalu pintar. Nah, terus yang kedua, bagaimana ujian Tuhan? Ujian Tuhan adalah pada manusia ketika mereka mengetahui ya spesifikasi dari SARS-CoV-2 itu, apa yang mereka lakukan? Apakah kita berdiam diri dalam artian justru menaburkan teori konspirasi, atau kita berusaha, misalnya tidak mudik, gitu ya, cuci tangan, tidak berkerumun, itu nanti Allah yang akan tanyakan. Ya. Tapi kalau kita nanti meninggal karena itu, meninggalnya tidak akan ditanya, kenapa kau meninggal karena COVID-19, itu nggak dilakukan. Tapi justru yang masih hidup yang mungkin nanti akan bertanya. Baik, ini sudah melampaui waktu, jadi mudah-mudahan masih bisa dengar, memang di Instagram agak putus-putus, I don't know. Tapi give me feedback ya, bagaimana yang di Facebook dan di YouTube channel. Oke? YouTube channel saya Pak Ahmad Tomo ya. Sedangkan kalau di FB saya di Ahmad Utomo. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau misalnya perlu diskusikan, silakan kita diskusi. Mohon maaf saya lagi yang acara yang semestinya dijadwalkan ada sedikit perubahan dan itu nggak penting ya. Kalau ada yang bertanya kenapa, I will not answer. It is not important, oke? Yang penting saya bisa berbagi ilmu, itu yang mungkin lebih penting buat saya juga. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan yang mendengarkan lebih memahami daripada yang menjelaskan. Semoga ini bisa dihitung sebagai amal soleh buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.